Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita mulai aja. Insya Allah hari ini kita akan bahas untuk soal tugas hari 2 yang tadi dikumpulin sama sedikit apa ya, untuk tugas hari keempat. Jadi tugas hari keempat tuh udah mirip-mirip final project. Intinya kita mulai dari olah datanya gimana, kemudian penerapan ke machine learning-nya gimana, kemudian cara submission di Kaggle juga kayak gimana. Kemarin teman-teman udah diminta bikin akun di Kaggle. Oke, untuk sekarang kita mulai bahas soal dulu aja. Tapi mungkin teman-teman udah lihat ada yang bahas di YouTube, jadi ya nggak masalah sih. Oke, kita bahas soal nomor 1. Bagaimana proses algoritma KNN. Jadi algoritma KNN itu kan K-nearest neighbor ya. Jadi dilihat mana tetangganya yang paling dekat. Habis itu misalkan satu titik tuh tetangganya ada banyak nih. Terus dipilih 3 tetangga. Nah, dari 3 tetangga itu yang paling yang paling banyak itu dekat kemana nih? Ini kalau nggak digambarin susah ya. Gimana ya? Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi, misal kita punya bintang nih. Nah, dari bintang ini kita pengen nyari dia itu masuknya ke kelas A atau kelas B. Kalau misalkan kita pakai neighbor-nya itu 3, yang paling dekat ini 3 yang paling dekat, berarti kan 1, 2, 3 ini. Nah, karena 2 tetangganya itu kelas B, sementara yang kelas A cuma 1, makanya nanti si bintangnya ikutnya ke kelas B. Tapi kalau misalkan tetangganya neighbor-nya dipilihnya 6 nih, ntar yang paling banyak itu kan kelas A. Berarti ntar si bintangnya ikut ke kelas A kayak gitu. Ini yang distance. Kalau yang weight-nya distance, maksudnya yang weight-nya uniform. Jadi distance-nya itu nggak diperhitungkan. Kalau misalkan distance yang diperhitungkan, berarti weight-nya itu distance. Nanti gimana? Kalau misalkan di sini juga ada lagi 3, gitu misalkan. Bungunya ini ada lagi 3, nanti bisa diukur jaraknya. Nanti yang jaraknya lebih dekat itu yang weight-nya lebih besar. Artinya nanti si bintang ini lebih berat ke situ. Intinya kayak gitu. Oke. Jadi prosesnya itu yang pertama ya hitung jaraknya. Hitung jarak dari masing jarak dari satu data point ke data point yang lainnya. Kalau misalkan
di yang tes berarti dari tes ke yang lain-lainnya kayak gitu. Kalau misalkan di sini mungkin jarak dari si bintang ke titik-titik yang lainnya ini. Jadi dihitung dulu jaraknya, terus dipilih yang paling dekat sebanyak K-nya. Terus ambil sebanyak. Nah, habis itu kalau udah ambil terdekat ya tinggal hitung atau pilih tetangga yang paling banyak. Jadi ntar K-nya udah ditentuin, misalkan 3. Nah, berarti ntar dipilih 3 yang paling dekat ke bintang. Kalau misalkan di sini kelas B yang paling banyak di antara 3 ini, jadi dia masuk kelas B. Kalau misalkan 6, dipilih 6 tetangga. Kalau misalkan di sini, kalau 6, kalau K-nya 6, kuning yang lebih banyak, soalnya ada 4, ungu cuma ada 2, berarti nanti si bintang ini masuknya ke kelas A. Gitu. Udah gitu doang. Terus kalau misalkan nomor 2 apa ya? Kurangannya itu kalau misalkan ada data pencilannya. Data pencilan itu ya pencilan dia jauh gitu, jauh dari mana-mana, jauh dari siapa-siapa. Itu sensitif terhadap data pencilan. Sama kalau misalkan jumlahnya sama. Jadi misalkan ini kan kebetulan K-nya ganjil kan, 3 sama 6, jadi pasti ada salah satu yang lebih banyak. Kalau misalkan K-nya genap, itu kan bisa aja ungunya 2, kuningnya 2 misalkan. Kalau K-nya 4 misalkan, itu kan nanti keambilnya kuning 2, ininya 2. Nah, kalau misalkan sama apa jumlahnya sama, itu biasanya ntar dipilihnya secara random. Jadi kalau K genap dan jumlah apa ini terdekatnya sama, dipilih random. Ntar ngikutnya random. Itu aja sih paling. Ntar bisa tambahin sendiri. Oke, sekarang ke soal yang kedua. Sini aplikasinya katanya. Di sini ada data wine. Ini data wine itu teman-teman bisa cek gimana ya. Wine. Nah, ini data tentang kualitas wine. Nah, di sini ada beberapa parameternya, ya kurang lebih kayak gini lah. Isinya ada beberapa parameter, terus itu doang sih. Kalau misalkan pengen lihat CSU-nya juga bisa googling, ada banyak biasanya wine. Tapi di sini kita nggak lihat ke apa isi datanya. Tapi kita lebih ke aplikasi ini sebenarnya untuk menghitung, katanya kita diminta untuk bikin model KNN. Oke, terus training terhadap X-train. Kalau udah di train terhadap X-train, nanti dites terhadap X-test. Oke, di setiap kombinasi kalian. Jadi ntar di sini dimintanya itu ada K-nya itu rentangnya dari 2 sampai 20. Terus weight-nya itu nilainya uniform dan distance. Jadi ntar untuk ini K-nya 20 dikali 2 berarti ntar ada 40
20 hasil. Ini 20, terus ini 20. Gitu. Oh 20 ini 2 sampai 20 berarti 19 ya. 19 kali 2 berarti 38 ya. Oke, kita run dulu. Udah, terus yang pertama di sini di apa data wine ini dia si SKLN juga punya. Jadi kita bisa langsung load wine kayak gini. Nah, terus di sini baru dibikin data frame. Coba kalau ini kurang lebih isinya kayak gini. Dia terdiri dari 178 row sama 14 kolom. Oke. Oke, terus dari data wine ini apa sih namanya? Bukan dibagi. Ini belum dibagi, tapi ditentuin dulu mana yang data fitur, mana yang data target. Di sini dibilangnya kalau data fitur tuh data frame kecuali kolom kelas. Jadi kolom kelas ini yang nantinya jadi data target kayak gitu. Nah, setelah ditentukan mana yang fitur, mana yang target, baru kita split. Splitnya itu jadi ada beberapa bagian menjadi train, beberapa bagian menjadi tes kayak gitu. Di sini tes size-nya 0,2 yang artinya nanti trennya itu 80%, sementara tesnya itu 20% gitu. Oke, udah sampai situ. Kalau udah di split, tinggal kita ke penerapan modelnya. Di sini kan dia jadi ada beberapa cara ya, karena di sini dimintanya untuk range sekian dan weight sekian, weight uniform dan distance. Nanti kalau misalkan pengen cara manual, kurang lebih ya pertama kita import dulu from sklearn oke, import namanya itu nah, yang classifier ya. Oke, habis itu terus untuk ngitung skor yang ini itu ada dua cara juga. Kita bisa pakai kita bisa pakai metode skor langsung atau bisa pakai akurasi. Kalau misalkan pakai akurasi itu kita harus import dulu import basis skor. Nah, kayak gini. Terus kita bikin modelnya dulu. Modelnya misalkan kita sebut aja KNN. KNN ini apa? KNN ini ya KNN Oke. Terus si K-neighbor ini dia ada beberapa parameter. Kalau misalkan teman-teman cek, di sini ada beberapa parameter yang mesti diisi. Defaultnya K-neighbor-nya itu 5, terus weight-nya itu defaultnya uniform.
Tapi kan kita diminta neighbor-nya itu dari 2 sampai 20, terus weight-nya keduanya. Jadi nanti bisa, misalkan untuk yang uniform dulu deh. Untuk yang uniform. Untuk yang uniform, nanti for A in range 2 sampai, karena sampai 20 berarti 20-nya, karena sampai 20 berarti 20-nya masuk ya. Berarti nanti di sini sampai 21. Oke, ini berarti, nah kayak gini. Terus ini di loop sebanyak range ini ya, berarti nanti yang neighbor itu sama dengan A, kemudian weight-nya sama dengan uniform, karena kita apa sih, modelkan yang uniform dulu. Oke, setelah bikin modelnya baru kita train. Cara trainnya itu tinggal mengambil modelnya, terus kemudian pakai metode fit. Nanti kita isikan data trainingnya. Data trainingnya itu xtrain sama ytrain. Oke, setelah itu ini kan udah di training. Setelah training kita minta dia minta si modelnya untuk predict data, data testnya, x testnya ini, x test. Oke, setelah itu kan si hasil dari prediksi ini berupa suatu kelas nih, kelas si y. Jadi kita assign aja ke suatu variabel, misalkan y predict. Jadi ini y predict ini y hasil prediksi model KNN terhadap x test. Habis itu baru kita hitung akurasinya, skornya berapa. Maksudnya apa ya? Ya akurasi, berapa persen dia memprediksi dengan benar gitu. Itu bisa pakai akurasi skor. Nanti di isinya itu perbandingan antara y test ini kan nilai y yang aslinya dari x test. Kalau y predik ini nilai y prediksi dari x test. Berarti nanti di sini y test dan y predik. Nah, nanti si hasil prediksi ini kita kumpulin nih. Kalau misalnya di sini kan dia dalam bentuk list. Berarti si hasilnya ini kita kita append ke list. Misalkan kita punya list kosong, uniform, list kosong misalkan. Nah, ntar hasil prediksinya ini, skornya ini kita append ke si uniform. Berarti ntar uniform dot append. Nah, kayak gini. Oke, kalau misalnya kita pengen cek, tinggal print aja. Print uniform scores. Uniform. Oke. Kayak neighbors neighbors coba ini jangan misalkan
What unexpected outcome? Rainbow classifier. Paling point. Oke, sama aja. Coba. Nah, ntar hasil akurasinya itu masuk ke uniform ini, baru di print. Ini baru untuk uniform. Kalau misalkan untuk yang distance itu caranya ya sama aja sih, tinggal diganti weight-nya doang. Distance. Jadi kita bikin distance kosong. Terus ntar di sini isinya sama aja. Oke, tinggal ganti ini distance. Terus printnya juga kita copy. Ini jadi distance, ini distance, terus yang depend juga ke list distance nya. Ini distance. Oke, kita coba. Nah, bentuknya kayak gini. 0,694, 0,9694, terus bawahnya 0,75. Oke, udah sama ya. Ini cara yang pertama. Kalau misalkan cara yang kedua itu teman-teman bisa dibikin apel dulu antara si range ini dengan weight-nya. Gitu. Itu caranya di YouTube juga ada. Kalau misalkan teman-teman penasaran. Kalau misalkan penasaran, saya copy aja deh. Jadi, cara yang kedua adalah nah, jadi kita yang pertama itu kita bikin fungsi dulu. Ya, isi fungsinya sih sama. Dia bikin model, kemudian training, kemudian hitung skor. Gitu. Nah, ini kalau yang di atas ini dia prediksi dulu, baru hitung akurasinya. Kalau di sini dia nggak ngepredik, tapi dia langsung skornya. Pakai metode skor ini dia bisa langsung dapat akurasinya kayak gitu. Tapi intinya sama aja sih. Coba kita run. Nah, sama kan? Oke, kalau udah tinggal kita plot. Import matplot plot SPLT. Karena ini cuma ada satu figur, berarti langsung aja PLT.figure. Fig size-nya berapa ya? 16,8 misalkan. Nah, kalau misalkan cek di apa sih expected output di sini score ke value di sini ada dua plot. Yang satu itu plot distance score, yang satu uniform score. Gitu. Yang distance pakai square, ini square titik lingkaran. Oke, berarti nanti di sini lt.plot x-nya itu sama. Nilai x-nya itu nilai si k-nya. Nilai k-nya berarti di sini range
Kemudian Y-nya itu skornya. Kalau di yang uniform berarti kita pakai uniform. Kemudian markernya ini. Kemudian labelnya sama dengan uniform source. Kayaknya kebalik nih. Ini X. Terus plot yang kedua masih sama, K-nya masih sama. Yang bedain ini distance. Kemudian ininya juga bisa. Ini distance. Oke, terus lagi udah kita coba run dulu. Positional argument harus pakai apa? Ini udah sama ya. Tinggal ini masih kepanjangan, kayaknya kita pakai 15 ya. Atau apa nih biar ini. Tinggal tambahin Y label, X label, terus title sama legend. plt.x label itu tadi X labelnya itu Kevin. Kemudian plt.y label itu tadi skor ya. Kemudian title itu akurasi uniform score. Akurasi uniform score versus distance score. Oke, ntar ada legend juga. Dia legendnya di sebelah sini. Jadi kita pakai bebek anchor aja. Itu anchor sama dengan ini di luar, sebelah sini berarti pas di 1 ya. Pas di 1, ntar agak atas 1,2. Pakai titik koma. Coba. Ini X-nya berarti 2. Jauhan. Ya pokoknya ntar ini posisinya diatur-atur aja. Oke. Udah, ini doang. Ada yang ditanyain dulu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, langsung bahas soal nomor 3. Oke. Jadi kita punya data X sama Y. X yang ini bentuknya udah 2 dimensi. Shape-nya itu 50 kali 4. Ini 50 kali 4. Kalau misalnya kita penasaran. Coba nih. Belum jalan. Dulu. Ini udah. Nah, ini bentuk si X-nya. Jadi ada 4. Jadi kalau misalkan di machine learning mungkin ini masuknya ada 4 fitur ya. 4 fitur ini. Terus ntar targetnya yang ini. Ada 50 juga. 4 fitur ada 50 baris. Ya kayak gitu. Oke. Kita diminta untuk nunjukin parameter coefficient dan intercept dari linear regression.
Oke, yang pertama kita import dulu from sklearn linear model, import linear implementation. Apa lagi ya? Udah sih. Oke, yang pertama kita bikin modelnya dulu. Misalkan modelnya namanya LR, itu sama dengan ini. Nah, sini linear regression ini dia punya beberapa parameter. Nggak keluar. Di sini ada fit intercept. Fit intercept ini kalau misalkan defaultnya itu true ya. Kalau misalkan kita set false, ntar dia dipaksa interceptnya itu di 0,0 gitu. Jadi karena defaultnya udah true, kita nggak perlu isi. Oke, terus habis kita bikin modelnya, si modelnya kita train pakai metode fit. Isinya itu X sama Y. Udah ini dong. Kita udah train nih. Kita nggak perlu prediksi, nggak perlu apa-apa, soalnya nanti diminta cuma koefisien sama intercept. Berarti nanti kita tinggal untuk koefisien, nemuin koefisiennya tinggal pakai ini aja, coef. Nah ini. Nah ini koefisiennya. Jadi yang tadi X itu kan dimensinya 50 kali 4. Ada 4 kolom, ada 4 data fitur. Nah masing-masing data fitur ini dia punya koefisien masing-masing. Jadi untuk data fitur yang pertama, koefisiennya 1,5, data fitur kedua minus 5, data fitur ketiga 9, data fitur keempat 10. Oke, terus kalau misalkan pengen lihat dia interceptnya di Y berapa, kita bisa pakai LR intercept. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa interceptnya itu di Y sama dengan 0,5. Jadi ketika data fiturnya, pokoknya intercept di Y 0,5 berarti pas X-nya 0 kali. Pas X-nya 0, intercept di Y-nya itu 0,5. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita coba belajar untuk final project. Jadi nanti final projectnya itu berupa kompetisi di Kaggle. Teman-teman diminta untuk prediksi sesuatu dari data yang disediakan. Dan tugas 4 itu apa sih namanya? Mirip-mirip final project, jadi kalau bisa dikerjain. Terus ini saya coba kasih langkah-langkahnya. Oke, yang pertama ini ada data kita nih. Isinya kurang lebih kayak gini. Di sini nanti ini untuk data train ya. Kalau data testnya beda lagi.
Nah, dari sini teman-teman lihat bedanya kalau misalkan yang tren itu ada kolom survive, kalau yang ini nggak ada, yang tes nggak ada. Berarti nanti di yang tes ini teman-teman diminta untuk prediksi kolom survive-nya ini. Dari misalkan row 0 nih, dari data-data row ini, dalam row 0 ini, kira-kira dia survive atau enggak, kayak gitu. Kalau misalkan survive berarti survive-nya 1, kalau misalkan enggak berarti 0. Oke, kalau misalkan kita lihat dari data trend, di sini ada 11 kolom. Oke, jumlah row-nya ada 891. Tapi di sini ada kolom yang nggak lengkap. Kayak misalkan Edge, ini cuma ada 714. Kemudian Embark, cuma ada 889. Cabin, cuma ada 209. Nah, yang cabin ini dia karena terlalu sedikit, berapa persen dari total, berapa persen? Nggak nyampe 25%. Ya, sekian lah mungkin. Itu biasanya nggak dimasukin dalam trainingnya nanti. Kadang nggak diambil kayak gitu. Tapi itu terserah teman-teman. Tapi yang jelas data kabin ini terlalu sedikit untuk diikutkan terhadap trainingnya. Gitu. Oke, kalau udah teman-teman cek, sekarang bisa kita cek dari masing-masing. Kalau passenger ID ini kan dia ID-nya beda semua kan ya. Yang nanti yang passenger ID ini juga nggak dipakai, soalnya dia unik masing-masingnya. Nanti yang dipakai nanti dari P-class, name mungkin name, soalnya di sini ada gelar, mungkin gelar mempengaruhi. Terus gender atau seks, ini mungkin mempengaruhi juga. Umur pengaruhi, ini SP itu sibling spouse, saudara atau sepupu lah. Kalau parts ini dia parent children, jadi dia punya orang tua atau punya anak, ya pokoknya itulah. Terus ini tiket mungkin unik juga ya, mungkin nggak dipakai juga. Terus ada fare, ini harga tiketnya, ini mungkin berlaku nanti kalau misalkan harga tiketnya sekian, bisa kelihatan oh kelasnya kelas 1 kayaknya. Di cabin tadi mungkin nggak dipakai karena terlalu banyak nolnya. Kemudian embark ya bisa dipakai. Oke, kita cek misalkan dari yang P-class dulu deh. P-class. Jadi kita cek dulu nih dari P-class. P-class itu ada berapa? Kelasnya ada berapa? Di sini kan cuma ada 3 sama 1, tapi kita nggak tahu ada berapa, ya harus dicek. Nah, habis itu dari masing-masing kelas tuh yang survive ada berapa, kayak gitu. Itu untuk ngecek aja sih. Jadi misalkan ini bukan ini F, kita ambil kolom P-class sama survive. Oke, jadi kita lihat pengaruhnya apa passenger class sama keselamatan dia. Kita pakai group by by-nya P-class. Kemudian udah sih, coba ini pakai ini. Ini kita coba print isinya kayak gimana. Nah,
untuk kelas 1 yang survive itu ada 62%, hampir 63%, kelas 2 sekian persen, kelas 3 sekian persen. Ini biar si P kelasnya ini nggak jadi indeks, kita tambahin kelas indeksnya sama dengan kelas. Oke, kita cek. Nah, untuk kelas 1 sekian yang survive, kelas 2 sekian, kelas 3 sekian. Ini termasuk exploratory data analysis, jadi teman-teman cek dulu nih masing-masing kolom, masing-masing fiturnya itu kira-kira segimana pengaruhnya terhadap targetnya. Terus apa lagi? Class, name agak susah. Mungkin gender dulu ya, sex dulu. Di sini udah jelas kalau misalkan si sex itu cuma ada dua ya, ada male sama female. Ntar teman-teman bisa cek. Oke, ternyata yang jenis kelaminnya perempuan itu yang survive 74%, banyak juga ya. Yang male cuma 18%. Mungkin yang male banyak banget, passengernya banyak banget, jadi yang tenggelamnya juga banyak kayaknya. Habis itu coba dicek ini sibling sama spouse. Nah, ini kan sibling, spouse, terus parent children, ini kan sama-sama anggota keluarga kan ya. Nah, ini nanti bisa digabung nih. Misalkan anggota keluarga, misalkan kita bikin kolom baru anggota keluarga, itu isinya itu jumlah dari sibling, spouse sama parent children. Bisa kayak gitu. Terus bisa juga bikin kolom baru itu kolom misalkan sendiri atau enggaknya. Misalkan kolom is alone. Jadi nanti dicek kalau misalkan sibling spouse-nya 0, kemudian parent children-nya juga 0, berarti kan dia sendirian kan. Oh, berarti kalau sendirian ntar teman-teman bikin kolom baru, misalkan namanya is alone, kolomnya. Itu kalau misalkan dia sendiri, isinya 1, kalau misalkan dia nggak sendiri, isinya 0. Bayang lah ya. Jadi gimana? Kita bikin yang ini dulu deh, yang family size dulu. Family size. Oke. Yang pertama, kita bikin kolom baru. Kolom baru di DF namanya ya family size. Isinya itu DF dari sibling spouse ditambah DF dari parent children. Oke. Terus ditambah 1 ya. Maksudnya ditambah dirinya sendiri. Kalau misalkan ini 0, sibling spouse-nya 0, parent children-nya 0, berarti family size-nya dia 1 atau dia sendiri doang. Dan ini nanti di loop untuk setiap row-nya, berarti nanti for apa ya, row in DF. Kayak gitu.
Oke. Coba terus kita coba cek df. Nah, kalau ada kolom baru family size kayak gini lah. Oke, terus apa lagi ya? Ntar dicek nih, kalau misalkan dia sendiri berapa persentase survive-nya itu berapa, kan biasanya kalau misalkan dia berkeluarga punya anak, mungkin dia mendahulukan keluarganya, akhirnya dianya tenggelam. Ya kayak gitu. Oke, jadi ntar kita loop lagi for row misalkan in df kayak gini. Kita bikin kolom baru is alone namanya, itu defaultnya 0. Tapi kalau misalkan si family size-nya ini tidak sama dengan 1, dia kalau family size-nya sama dengan 1, ntar is alone-nya juga sama dengan 1. Jadi ntar df log df yang family size-nya itu sama dengan 1. Oke. Untuk kolom eselonnya. Itu nanti jadi 1. Jadi maksudnya kalau misalkan family size-nya itu sama dengan 1, maka kolom is alone-nya itu nilainya jadi 1. Kayak gitu. Oke. Udah. Baru kita cek survivability. Survey ini jadi is alone. Jadi oke, cek. Oh, ternyata kalau misalkan dia sendiri, survive-nya malah lebih kecil ya. Yang nggak ada yang nolongin kali ya. Kalau ini survive-nya lebih besar. Kalau dia nggak sendiri. Ya mungkin ada saudara. Ya itulah. Oke, sekarang yang embark. Nah, untuk yang embark ini, kalau misalkan tadi teman-teman lihat di infonya ini, itu kan ada kurangnya ya. Dia cuma ada 889. Kurangnya itu sekitar berapa? Ya, hampir 100. Enggak deh. 10, 9 kurang 3. Kurang 2. Kurang 2 doang sih. Nah, ini bisa pakai Vilna ya. Ini kita loop lagi, mirip yang ini, di loop dulu. For row in df ember sama dengan df ember dot Vilna ini Vilnanya bebas. Maksudnya kalau misalkan teman-teman kan ada beberapa ya kemarin metodenya, ada yang apa pakai mode juga bisa, terus pakai ya kalau klasifikasi, maksudnya kalau kelas ini kan embark itu kan dia kelasnya, maksudnya kategori, ada S, ada C, mungkin ada
queue atau apa. Nah, kalau pakai ini biasanya itu kalau nggak modus atau yang paling banyak muncul, nggak tahu. Tapi biasanya modus sih. Modus sih. Ini filenya kita pakai mode kan. Coba aja. Salah. Oke, saya juga lupa untuk ini. Oh, harus nambah ini. Mode suara apa? Bentar ya. Oh, oke, ini mode oke udah. Udah. Jadi ntar yang kalau misalnya kita cek lagi EF info, ini harusnya udah nggak ada yang nol untuk yang embak. Kok masih? Iya, tipe. Ya. Aduh, ini udah keisian nih. Oke, kita cek. Tinggal berapa? Embark. Saran dari awal nih. Pembayaran. Kemudian kita cek. Embarknya 889. Gitaran. Ini bisa sih, bisa. Ini dulu. Baru ini. Oke, terus nih. Cek. Maksimum 6. Ini string kali. Oke. Kita biarkan aja dulu. Sekarang kita coba print dulu aja. Dia presentasi survivability-nya kayak gimana. Oke. Nah, kayak gini. Yang apa? Embark tuh apa ya? Kayaknya dia sini levelnya gitu. Ya pokoknya itulah. Dia yang embarknya C, survivability-nya lebih besar. Mungkin yang C ini dia ada di atas tuh ya. Yang lebih mudah melarikan diri. Begitu. Terus ada juga fare nih. Harga tiket. Ini jelas mempengaruhi ya. Fare. Nah, untuk yang fare
untuk yang fair, ini kan kalau misalkan di kayak gini, di grup buy, ini terlalu banyak, soalnya fair ini kan beda-beda kan, banyak banget. Kalau misalkan Mbappe ini kan dia cuma ada 3, US sama C. Kalau misalkan fair ini dia ada banyak, nah nanti kita pakai binning. Jadi pakai binning tuh ya dikelompokkan, pakai kikat. Kalau misalkan teman-teman ingat soal quiz 3 kemarin. Jadi tapi ini tadi data frame-nya yang fair ini udah isi semua ya. Oke. Kalau di tes, nah ini yang di data tes ini fair-nya ada yang kurang. Kalau misalkan ada yang 0, berarti ini harus diisi dulu. Ini kalau misalkan yang tes udah ada semua kayaknya 891, nah kita nggak perlu isi. Tapi kalau misalkan ada yang 0 atau ada yang none, caranya bisa pakai yang ini. Tapi ini nggak perlu pakai mode ya, bisa aja pakai median. Kalau misalkan ini kan fair kan dia continuous. Oke, berarti nanti DF kita bikin kolom baru, namanya itu categorical fair. Jadi fair ini dikelompokkan, kayak misalkan dari 0 sampai sekian ribu, itu kelompok apa, kelompok apa. Oh, mirip soal quiz sih. PD dot kikat, cuma bedanya di sini nggak pakai label. Kalau misalkan pas quiz kan ada labelnya, nanti kelompokannya juga ada labelnya. Kalau ini nggak perlu pakai label, jadi langsung aja df fair. Oke, kita bagi misalkan jadi 4. Oke, cek df. Nah, ini kategori fair-nya ada dari minus juga ya. Ini yang kelompok pertama dari minus, sebenarnya ini harusnya dari 0. Dari 0 sampai 7,91. Terus mungkin kelompok kedua dari 791 sampai 14,45. Ya, ntar kita cek aja. Ceknya kita bisa pakai sama ya, pakai print ini. Ini copy oke. Nah kayak gini, untuk yang harga tiketnya segini, ternyata survivability-nya lebih kecil, jadi lebih murah, makin tidak selamat. Bukan yang mahal-mahal dia diutamakan. Ya kayak gitulah. Nah habis itu ini kan udah ada beberapa kolom baru ya. Nanti bisa jadi kayak misalkan yang seedling sama parts ini, itu kan udah digabung terus dibikin kolom baru jadi is alone. Sebenarnya family size juga bisa sih. Cuma kalau family size itu dia terlalu luas. Kalau misalkan teman-teman cek juga family size itu ada banyak. Kalau misalkan teman-teman mau cek gimana ya? Bentar. Nih, tambahin sini. Copy selection.
copy paste Oke. Nah, ini ada sampai ada 9 kategori. Jadi masih terlalu banyak. Jadi yang Isilon ini bisa lebih dipakai daripada family size. Oke, sekarang coba apa lagi? Fair udah, age. Nah, yang umur nih teman-teman bisa dikategorikan lagi kayak yang fair. Jadi dibikin bingung lagi kayak gini. Jadi misalnya untuk umur 0 sampai umur sekian, berapa persen, sekian persen, kayak gitulah. Oke, sekarang kita cek BF. Nah, ini kolomnya sekarang udah nambah kategorinya. Ini teman-teman bisa drop yang sibling spouse parent children ini, di drop. Family size juga bisa di drop, kita ambil yang Isilon aja. Terus tiket karena unik bisa di drop, passenger ID juga di drop. Terus mungkin name ini bisa diganti gelar kali ya. Jadi ntar dari name ini kita ambil gelarnya aja, apakah Mister, apakah Miss, apakah Mrs. mana ya, atau lainnya. Begitu. Nah, habis itu udah, cabin juga di drop, embark, ambil. Nah, kalau udah, kita udah nentuin kolom mana aja yang mau diambil. Misalkan kolom yang pertama kolom di kelas, kolom name, atau kita ubah nanti jadi title, kemudian sex-nya, jenis kelaminnya apa, umurnya. Umurnya ini kita ubah juga jadi bingung gini ya, kayak categorical fair. Jadi nanti ini yang age ini di drop, kita ngambilnya yang categorical age, kayak gitu. Terus tiket juga di drop, fair kita drop juga, kita udah pakai ini. Embark kita ambil, Isilon ambil, finish size stop. Nah, setelah dipilih kolom mana aja, nanti setiap kolomnya itu teman-teman ubah jadi kategori pakai angka. Jadi kalau misalkan kayak ini nih, kayak ini, untuk kelompok fair yang sekian, misalkan kategorinya jadi 1, terus kelompok sekian jadi 2, jadi 3, jadi 4, kayak gitu. Nanti mirip semuanya, jadi kayak P-class ini. P-class ini kan cuma ada 1, 2, 3. Berarti yang kategori fair ini cuma ada 1, 2, 3, 4. Kemudian Isilon cuma ada 0 sama 1, atau 1, 2 juga nggak masalah sih. Kayak gitu. Yang fair, yang age juga sama. 1, 2, 3, 4, atau mau misalkan di binningnya jadi 5 kelompok, jadi ntar 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitu. Kalau yang seks, karena cuma ada 2, bisa 01 atau ya 01 sih bagusnya. 01, kayak gitu. Nah, setelah semuanya diubah, baru deh kita ambil mana yang jadi X atau data fitur, mana yang jadi Y, data target. Jelas ya, kalau misalkan X itu sisanya, kolom sisanya, kecuali survive ini. Nanti yang survive ini jadi kolom, jadi data targetnya. Baru deh kita train. Oke, kita lanjutin besok aja. Tapi kurang lebih bayangannya kayak gitu. Ini termasuk analisis datanya dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada. Cuman belum diupload ya. Ya nggak diupload. Yang perlu diupload deh. Kan kuncinya udah di channel. Terus ada yang mau ditanyain nggak? Nanti diupload di YouTube. Apa yang diupload?
Kalau yang ini mungkin diupload. Yang kemarin udah diupload sih, cuma belum di-share aja. Males nge-share. Ya, yang ini insya Allah diupload. Oke, nggak ada yang nanya. Jadi ini udah cukup jelas ya untuk exploratory data analysis. Sebenarnya ini masih kurang, nanti besok mungkin kita coba yang name, terus age. Udah sih tinggal itu, name sama age. Terus nanti kita ubah jadi kategorikal semua, jadi angka semua. Oke, ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa besok, insya Allah. Oh ya, untuk yang data tes ini nanti dilakukan sama ini ya, kayak gini juga ya. Nah, misalkan ditambahin kolom kategori cover. Soalnya nanti si tes ini yang mau dipredik, jadi kalau bisa isinya sama kayak extrainnya. Kayak gitu. Baik, kalau nggak ada, jadi kurang sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.